Adek. Kita mulai aja ya. Guys, tapi aku masih kecil, masih enak kecil tante. Harus diarahkan. Nah, kita mulai aja. Mana bulan? Bintang kali bintang. Bintang, Dek. Bin. Apa tuh? Mana apa tuh? Dia sering diajak bapaknya jalan, ini suka nanya ini. Ojek. Ojek enggak? Ojek bilang. Ojek. Apaan deh? Ojek apa tuh? Nenek Dek? mana? Nenek mana? Nenek mana Maria? Nyariin lah. Ini nenek sama nenek juga. Kali Kepala. Saya gitu, masa kepala tante kayak gitu. Maria, nenek mana? rasio bintang kali. Dia mentang-mentang udah gede, udah tahu rasio Apa itu bintang. rasio? Rasio bintang, anak Apa IPA. itu? Matiin. Bola. Anak IPA dia. Tapi dia suka ya banyak. Dia suka. Dia pengen ke saya. Ibu aku Awan. aku mau basket. Sains Awan, aja. awan. Dia suka. Awan, Dia mana? Padahal itu bentuknya gurunya segitiga. bilang dia unggul di bahasa Inggris, agama sama sains. Tapi antara tiga itu gue suruh pilih. Cuma dia lebih kolom sains semua. Tapi masih kecil ngapain Iya. suruh pilih? Oh, apa ya? Karena gue pikir kan bahasa Inggris kan Allahu Akbar ya. Dia agama Itu juga. bukan Allahu Akbar. Itu Tapi kalau bahasa Inggris ada gini. Itu bahasa Inggris itu orang ngomong. Kalau aktif ngomongnya gitu. Nanti ngomong apa sih? It's okay gitu. Kita di ECOC kan suka ada bahasa Inggris dikit tuh anak-anaknya kan luar negeri. Itu ngomong bahasa Inggris dia bu. It's okay. Anak Cambridge. Jumi mau lihat ibu sama Iya. ayah. Iya. Iya. Iya nakal. Bentar lagi ini dia ngajarin yang abang pelajaran di rumah di itu mah masih ada. Gimana caranya? Pakai balon. Kan ngajarin. Biarin dia lagi cerita. Lagi cerita. Mana dia gitu dulu? Anak lebih Ya, kita mulai aja ya. Kita tanggepin. Apa aja? Apa coba aja? Coba rekamannya. Nah, Apalagi atu-atunya lagi. Semua dibantu ya. Mau dibantu. dah. Apa itu Belum. aja? Buka baju. Suaranya udah nyampe belum? Anak. Belum. Anak nggak pakai N. Anang. Anak. Dah. Nama siapa? Anang. Ini kayak Kita mana ya? Hah? Kita mana ada ini nyari kakinya nih. Ya, Maria mati indah. Mari mati. ini tinggal nyalain aja. Dijagain pakai apa? Itu baju. Maria, sini. Udah dicas belum? Nomor 2. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala Al-Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sahli bin Sa'di anna Rasulullahi qala ribatu yaumin fi sabilillahi khairum minad dunya wa ma 'alaiha wa maudi'u syutin hadikum minal jannati khairum minad dunya wa ma 'alaiha waruhatu yaruha muhal abdu fi sabilillah Apa itu? awil ghadwatu khairum minad dunya wa ma 'alaiha muttafaqun alaih. Sadaqallahu. Apa? Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan kajian pagi hari ini
dengan diawali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Nisai dan Ibnu Abbas. Nah, coba baca terjemahannya tuh. Bang, belum bang. Tapi yang paling sering Pakai kacamata mana habis buang ngaji. Yang bilang, paling Pakai mic tuh. jangan lu kayak orang. yang paling Ini mati. bukan. Diriwayatkan dari Pakai itu. Itu tuh mic sama hati. ini dari sini kan cek. Udah. Ini juga. Mau lihat ngaji. ini deh. Dek, mau lihat ngaji dulu. Ini pawang nggak ada pada masuk. Omnya lagi pergi. Iya deh bang. Aku mau lihat. Ganggu dulu. Biar om dulu. Tahu. Biar om dulu. Bawah. Diriwayat Bancak pakai ini aja nih, cicak, sini cicak. Cicak. Dari Ini. Itu mic-nya dikasih tuh sama itu mau Mbak. Kita mengaji dulu. Mana linknya? Dah dibaca tuh. Ini. Enggak di sana mainnya. Sana aja. Di sana ini mic-nya satu. Kalau udah enggak dikasih yang HP-nya. Dikasih HP. Lo kemana? Sana. Sana. Ini nih. Baca. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, pahala suatu hari ribet bersiap siaga di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Empat cambuk yang dimiliki salah satu dari kalian di surga nanti lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang hamba yang masih dari seorang hamba yang berangkat jihad di jalan Allah pada sore atau pagi lebih baik daripada dunia dan seisinya. boleh ngomong di atas. Ya. Dari hadis tadi diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda. Ya lo lihat deh Mariam deh. Rasulullah berkata itu. Isya mau tahu kecil. Pahala satu hari lipat bersiap siaga di jalan Allah lebih baik daripada dunia seisinya. Ya kan? Jadi bersiaga itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Oke gitu. Udah, jam, udah keluar jam. Ya, Pakai apa sih? di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau orang berjalan tanpa sesuai dengan niatnya karena Allah, makanya dengan niat saja itu lebih baik dunia dan seisinya. Jangan main di konter Nah, jamnya. tempat cambuk yang dimiliki salah satu dari kalian di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Enak kecil. Jadi baca cambuk yang berangkat jihad di jalan Allah pada sore hari, pada sore atau pagi lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Nah, jadi kalau kita perhatikan hadis ini, ya, Inilah. pahala satu hari ribat, ya bersiap siaga saja untuk di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian tempat cambuk yang dimiliki salah satu dari kalian di surga nanti lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat cambuk saja. Seorang hamba yang berangkat dengan jihad di jalan Allah, berarti berjihad hanya karena Allah saja. Allah pada sore atau pagi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, jadi inilah hadis yang disampaikan oleh Sahal bahwa Rasulullah berkata seperti itu. Agar kita melakukan sesuatu perjalanan kita mulai dengan bismillahi tawakkaltu ilallah la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau kita mau berangkat pagi-pagi dengan membaca bismillahi tawakkaltu ilallah la hawla wala quwata illa billah. Nah, jadi ini berarti kita dengan melakukan dengan bismillah bertawakal kepada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Besar. Nah, itu maksudnya. Kita lanjut. Nah, baca tuh. Baca. Diriwayatkan dari Salman, dia berkata, aku mendengar Tidak terdengar suara. Nggak ada suaranya. Diriwayatkan dari Salman, dia berkata, aku mendengar menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan penuh. Jika dia gugur, niscaya amalannya senantiasa mengalir sebagaimana yang pernah diamalkan. Dia juga akan diberikan kelimpahan rezeki di surga seperti para syuhada, serta terbebas dari siksa kubur. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmizi, An-Nisa'i, dan Ahmad. Yang berbunyi hadisnya, wa an Salman qala sami'tu Rasulullah yaqul ribatu yaumil wal lailati khairum min siyami sahari wa qiyamat wa qiyam wa in mata jara alaihi amaluhul ladzi kana ya'mal wa mujriya alaihi rizquhu wa aminal fattana rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan, artinya diriwayatkan itu disampaikan dari Salman. Salman menyampaikan, dia berkata bahwa Salman itu mendengar Rasulullah bersabda, berkata, menjaga perbatasan sehari semalam lebih baik daripada puasa dan sholat malam sebulan penuh. Jadi sebulan penuh orang puasa itu lebih baik menjaga perbatasan. Berarti perbatasan itu antara misalnya Indonesia dengan batas dengan Malaysia. Nah, itu menjaganya itu semalam lebih baik daripada puasa sebelum penuh. Ini berarti sebuah tanggung jawab untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, jadi kalau kita sebagai keluarga yang kita jaga itu adalah siapa? Perbatasannya adalah anak cucu kita, agar dia selalu di jurus yang lebih baik, ya kan? Nah, jadi perbatasan kalau misalnya kita di Indonesia antara Indonesia dan Malaysia.
Nah, kalau kita di rumah, kita membatasi anak-anak kita, keluarga kita jaga. Itu lebih baik dari puasa sebulan, salat malam sebulan penuh. Dan dia jika gugur, meninggal misalnya, yang menjaga itu atau orang tuanya itu, niscaya amalannya senantiasa mengalir sebagaimana yang pernah diamalkan, dan dia juga akan diberikan kelimpahan rezeki di surga seperti para syuhada, serta ya, seperti orang-orang yang berjihad tadi, ya. Jadi syuhada itu adalah orang-orang yang berjihad di dalam, jadi itu yang menjaga perbatasan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan di dalam keluarga kita. Jadi kalau Indonesia kita pembajakan terlalu luas, jadi kita itu harus menjaga anak, ya, cucu kita, bagaimana supaya dia tetap berada di koridor cara Islam, hidup secara Islam. Cara sholatnya, cara makannya, cara minumnya, dan semuanya itu adalah aturan daripada keluarga kita sendiri. Nah, jadi menjaga itu berarti jangan sampai merusak. Nah, menjaga itu artinya sampai merusak emosionalnya, merusak pikirannya, tapi bagaimana dia senang dengan penjagaan kita. Nah, sama dengan kita memelihara tanaman. Memelihara tanaman itu sama kita menjaga supaya jangan tanamannya mati. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyiramnya, memupuknya. Nah, kalau anak-anak kita apa? Kita didik, kita bereskan, kita bersihkan pakaiannya, bersihkan semuanya, kita kasih makan kalau dia lapar. Itu namanya menjaga. Jadi lebih baik daripada sholat malam sebulan penuh. Nah, jadi kalau kita ilmiahkan hadis ini adalah kembali kepada kita keluarga. Kalau terlalu jauh membaca perbatasan itu tentara nanti. Tapi kalau kita di dalam keluarga, yang kita jaga siapa? Keluarga kita. Bagaimana kesehatannya, bagaimana makannya, minumnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana diatur di dalam rumah tangga itu supaya anak itu tumbuh subur. Itulah yang akan senantiasa mengalir yang pernah kita amalkan ketika kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, dia tumbuh menjadi manusia yang soleha, itu pasti tanpa didoakan itu kita dapat. Nah, ini hadis yang jarang dikupas secara dalam oleh setiap keluarga. Jadi tidak nyambung kadang-kadang. Menjaga perbatasan itu siapa yang jaga perbatasan? Kalau perbatasannya tentara, jadi tentara dulu. Enggak. Kita adalah keluarga yang punya tanggung jawab terhadap anak istri kita, anak cucu kita. Nah, ini hadis ya, supaya nanti menjadi pembelajaran bagi kita. Yuk lanjut. Tuh, baca tuh. Jika syahid akan berbalas dari azab kubur. Ayo kita main. Ayo kita main kucing batu kertas. Diriwayatkan dari Fadolah bin Ubaid yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, setiap orang yang meninggal terputus amalnya kecuali yang menjaga perbatasan di jalan Allah, amalnya akan dilipat gandakan sampai hari kiamat, dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Ya.
Ya, ini jika kita syahid akan terbalas dari azab kubur. Ya, hadisnya yang berbunyi wa an fadalatib nu ubaidi anna Rasulullah qala kullu mayyitin yuktamu ala amalihi illal marabita fi sabilillahi fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah wa yu'ammanu fitnatal qabri rawahul Abu Daud wa Tirmizi. Nah, hadis ini diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid. Dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata ini, setiap orang yang meninggal, nah ini perhatikan ya, setiap orang yang meninggal terputus amalannya. Setiap orang meninggal terputus amalannya, tidak ada amalan lagi, sudah habis, ya. Jadi dia kalau disedekahkan tidak ada urusan dengan dia, sebab sudah terputus. Dia dipuasakan juga terputus, dia dihajikan juga terputus. Ini hadis nih. Setiap orang yang meninggal itu sudah terputus amalannya ketika dia hidup. Kecuali orang yang menjaga perbatasan di jalan Allah. Nah, kecuali orang yang menyediakan, kecuali orang yang menjaga perbatasan di jalan Allah. Nah, perbatasan di jalan Allah itu dijaganya, ya kan, ketika dia masih hidup. Amalannya akan dilipat gandakan sampai hari kiamat dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Apa yang mengalir? Apa yang mengalir ke dia? Dia selalu ketika wafat itu dalam keadaan menjaga tadi kan, berjihad tadi, menjaga perbatasan itu, dia meninggal. Tetapi kalau orang meninggal tidak ada amalannya menjaga keluarganya, tidak berjihad dengan apanya, tidak dapat amalan itu. Jadi yang mendapat amalan itu adalah wafatnya karena dia menjaga keluarganya dari kebodohan, kemiskinan, ya kan, dari keterbelakangan, dari keterpurukan, masalah akhlaknya dan sebagainya. Dia jaga itu sampai dia meninggal. Ketika dia meninggal, amalannya itu terus menerus itu ngalir sama dia. Kenapa? Dia termasuk orang yang syahid. Ya, orang yang syahid itu seperti itu. Nah, kecuali yang menjaga perbatasan, meninggalnya karena dia selalu di dalam koridor yang diberikan aturan oleh Allah, seperti orang menjaga perbatasan itu. Nah, amalannya kan dilipat gandakan. Kalau dia sudah meninggal kan dia tidak beramal lagi. Tetapi kalau misalnya umurnya sampai umur 40 tahun, berapa lamanya dia menjaga anak keluarganya? Tidak putus-putus. Dilipat gandakan sampai hari kiamat. Dan dia akan diselamatkan dari fitnah kubur. Inilah satu keuntungan bagi orang yang melakukan amalan yang tidak terlalu lama, tetapi dia selalu dalam menjaga bagaimana caranya mendidik anaknya, memelihara keluarganya, agar tidak ada fitnah, tetapi ada dengan kasih sayang. Maunya Allah itu seperti itu, manusia itu. Jadi setiap keluarga itu, ku ampusakum wa alikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini yang maksudnya hadis ini, supaya nanti kita tahu apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai keluarga. Nah, ini yang perlu kita persiapkan sampai nanti kita ke gerbang keabadian. Nah, gerbang keabadian itu sudah tidak ada lagi di dunia ini, sudah putus semuanya. Ya, kita lanjut. Paham ya? Baca tuh yang Aku dikuasain sama Isya nggak bisa.
Ah, oh iya. Hadisnya nanti kakek aja yang baca. Aduh. Semuanya tuh baca tuh. Diriwayat Pakai mic. diriwayatkan dari Mana mic? Abu Hurairah bahwa Mic. Dengar. Nggak pakai suara ya? Allah menjamin orang yang berperang di dalamnya, yaitu orang yang berkeluar dari rumahnya kecuali karena jihad, namun menjalanku atau keimanan kepadaku. Serta membenarkan urusanku, maka aku menjamin akan memasukkannya ke surga atau dia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala atau ghanimah. Ini zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya. Karena lukanya seperti keluar darah, tapi baunya bagaikan kesturi. Ini zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya. Sekiranya tidak memberatkan kaum muslimin untuk tindakan yang tinggal di belakang ketika ekspedisi yang berperang di jalan Allah. Akan tetapi, aku tidak mampu menanggung biaya mereka dan mereka pun tidak memiliki kemampuan melakukan pada saat yang sama mereka merasa berperang bersama. Dari zat jiwa Muhammad ada di dalam genggaman kekuasaannya. Aku ingin sekali berperang di jalan Allah sampai aku terbunuh. Kemudian berperang sampai aku terbunuh lagi. Kemudian berperang sampai aku terbunuh lagi. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ya. Ini hadis sangat panjang sekali ya. Kalau kita baca ini panjang sekali. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, Allah menjamin orang yang berperang di jalannya, dijamin oleh Allah orang yang berperang di jalannya. Berarti orang yang berjihad tadi, yang melakukan menjaga keluarganya tadi sampai keluarganya menjadi orang baik, kemudian dia meninggal, dijamin oleh Allah. Yaitu orang yang tidak keluar dari rumahnya kecuali karena jihad. Ya, dia tidak keluar karena dia menjaga keluarganya, ya kan, kecuali berjihad karena jihad yang murni di jalanku. Jadi bukan keluar asal keluar atas dasar keimanan kepadaku. Jadi orang yang berjihad itu keluar karena keimanan kepadaku serta membenarkan para utusanku. Maka aku, utusannya siapa? Adalah utusan Allah, dibenarkan dan menjamin akan memasukkannya ke surga atau dia pulang ke rumahnya dengan membawa pahala atau ghanimah. Demi zat dan jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya, tiada seorang pun yang terluka saat berperang di jalan Allah. Nah, jadi kalau orang berperang di jalan Allah disuruhkan menjaga untuk kita berjihad. Nah, itu dijamin. Melainkan pada hari kiamat kelak dia akan datang seperti kondisinya saat terluka. Nah, kalau hari dia berjihad terluka, di hari kiamat dia datang dalam keadaan terluka. Ini buktinya saya berjihad dengan Allah. Warna lukanya seperti warna darah, tapi baunya bagaikan kasturi. Demi zat dan jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya. Jadi zat dan jiwa Muhammad itu berada dalam genggaman. Sekiranya tidak memberatkan kaum muslimin, tentu aku akan tertinggal di belakang pasukan ekspedisi yang berperang di jalan Allah. Akan tetapi aku tidak mampu menanggung biaya mereka dan mereka pun tidak memiliki kemampuan
kelapangan rezeki. Nah, pada saat yang sama mereka merasa berat untuk tidak ikut berperang bersamaku. Demi zat dan jiwa Muhammad, ya, ada di dalam genggaman kekuasaannya. Nah, aku ingin sekali berperang di jalan Allah sampai aku terbunuh. Kemudian berperang sampai aku terbunuh lagi. Kemudian berperang sampai aku terbunuh lagi. Nah, ini adalah para sahabat ketika berperang bersama-sama dengan Rasulullah untuk menjaga, untuk menegakkan Islam di tengah-tengah masyarakat ketika itu. Kalau zaman Rasulullah ya seperti ini. Kalau kita sekarang berperang dengan bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki yang halal dan baik untuk asupan dari anak cucu kita. Bagaimana dia bisa mendapatkan wawasan pengetahuan? Yaitu berperang berjihad. Kita ya seperti itu. Nah, inilah kira-kira hadis ini cukup panjang memberikan pemahaman kepada kita bersama agar kita itu jangan sampai asal-asalan, ya kan, di dalam menjaga keluarga kita dan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa dan selalu seperti itu. Nah, ini perang kita tuh dengan apa? Dengan hawa nafsu kita, dengan keinginan kita. Kadang-kadang keinginan kita melebihi daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi oleh sebab itu kita melakukan sesuatu adalah wujudnya karena Allah. Jadi kalau dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang, di hati dan pikiran orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah kasih sayang. Kalau keluar dari kasih sayang berarti sudah tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dengan Bismillahirrahmanirrahim sendiri. Sampai di sini aja dulu kajian kita. Mudah-mudahan kita akan tetap belajar, tetap mendapatkan daya dari Allah kalau kita baca hadis dan Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record. Ya Bapak besok mau peragaan IPA Pak. Bawa balon, bawa